Erick Thohir nampaknya membuka lebar-lebar pemain yang memiliki keturunan Indonesia, untuk memperkuat timnas Indonesia di masa depan. Kevin Dix terbang ke Jakarta untuk menjalani proses naturalisasi. Namun Erick Thohir menjawab rumor pemain keturunan Indonesia itu akan dinaturalisasi. Erick Thohir mengatakan PSSI belum akan menaturalisasi Kevin Dix. Sementara itu, ia berharap Ragnar Oratmangoen bisa segera membela timnas Indonesia. PSSI telah memproses naturalisasi Ragnar Oratmangoen. Pemain berusia 26 tahun itu ditargetkan dapat memperkuat timnas Indonesia pada tahun depan. Lebih lanjut, Erick Thohir mengincar dua pemain lainnya untuk dinaturalisasi. Keduanya yaitu gelandang SC Heerenveen, Tom Haye dan kiper FC Dallas, Martin Paes. Erick optimistis Oratmangoen tertarik membela skuad Garuda. Kehadiran pemain Fortuna Sittard di kasta tertinggi Liga Belanda tersebut diharapkan bisa memperkuat sayap hingga lini depan timnas Indonesia. Belum sampai di situ, Erick turut menyebut nama pemain lain yang diproyeksikan dalam proyek naturalisasi. Kiper Liga Amerika Serikat, MLS, FC Dallas, Martin Paes juga masuk ke dalam radar PSSI. Lalu kita masih menunggu juga Tom Haye, dia defensive midfielder dan juga sepertinya ingin sama Martin Paes kiper utama FC Dallas, ujarnya. Persija Jakarta akhirnya merasakan kemenangan setelah selalu merasakan hasil imbang di 4 laga terakhir. Macan Kemayoran menaklukkan PSS Sleman 1-0 pada pekan ke-23 Liga 1 2023-24. Gol kemenangan Persija dicetak Ondrej Kudela via titik putih saat injury time. Bek asal Slovakia memberi kemenangan buat Persija dalam laga di Stadion Patriot Candrabaga, Kota Bekasi. Ini merupakan pertandingan terakhir buat Persija untuk tahun 2023. Setelah ini kompetisi akan libur sampai 4 Februari karena memberikan kesempatan buat timnas Indonesia yang akan tampil di Piala Asia 2023. Sementara itu dalam konferensi pers, Thomas Doll juga memuji wasit yang memimpin laga tersebut. Pelatih asal Jerman memuji wasit Futoshi Nakamura. Thomas Doll mengaku puas. Hal ini disebutnya menjadi pelajaran berharga buat para wasit lokal yang selama ini kerap dikritik. Ini adalah kali ketiga wasit asal Jepang bertugas di Liga 1. Sebelumnya dua pengadil asal negeri Sakura juga memimpin laga Persib versus Persik dan Persita Tangerang versus Bayangkara Presisi Indonesia. PSSI sebelumnya menyebut bahwa wasit Jepang hanya akan memimpin dua laga itu saja sebagai bagian dari kerjasama dengan Federasi Sepak Bola Jepang, JFA. Namun ternyata dilanjutkan lagi karena dinilai memberikan dampak positif. Dari hasil BRI Liga 1, PSIS Semarang ditahan imbang oleh Madura United di Stadion Jatidiri Semarang. Tidak ada pemenang dari pertandingan PSIS Semarang melawan Madura United dalam lanjutan pekan ke-23 Liga 1. Kedua tim berbagi poin usai bermain imbang 2-2. Borneo FC menjauh di puncak klasemen Liga 1 setelah menang tipis 1-0 atas Rans Nusantara FC di Stadion Sultan Agung, Bantul, Yogyakarta, Sabtu 16 Desember. Terence Puhiri sukses memaksimalkan peluang melalui sepakan terukur yang berbuah gol di menit ke-24. Skor 1-0 untuk Borneo bertahan hingga akhir babak kedua. Hasil ini membuat Borneo FC kokoh di puncak, dan bisa melaju mulus ke Championship Series. Jangan lupa subscribe Mas ini. Mas.